Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan hasil kelompok saya, yakni kelompok 6, sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester dengan materi model regresi data panel, mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Novia Arianti, SSI, MPD. Sebelum memasuki materi yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Taskia Putra Ninda, NIM saya 1920102407. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari kelas A3, Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dengan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yang sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Perlu beberapa pertimbangan dalam pengguna regresi data panel selain dari jenis datanya, seperti tujuan penelitiannya. Jika dilihat dari tujuan penelitian menginginkan adanya pengaruh beda entitas dan atau periode, maka regresi data panel dapat digunakan sebagai model penelitian. Meskipun demikian, bukan berarti tidak boleh sebuah penelitian yang memiliki data panel tetapi tidak memiliki spesifikasi tujuan seperti disebut di atas menggunakan regresi data panel, tetapi perlu dipertimbangkan sebagai kompleksitas data atau model dan interpretasinya. Selanjutnya, materi yang kedua ada alasan penggunaan regresi data panel. Yang pertama, data panel mampu mengontrol atau menangkap heterogenitas individu. Data panel menganggap tiap-tiap observasi seperti individu, perusahaan, dan negara adalah heterogen atau sama. Kemudian yang kedua, data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, tingkat variabilitas yang lebih tinggi, kolonialitas antar variabel berkurang, derajat bebas yang lebih banyak, dan lebih efisien. Kemudian yang ketiga, data panel lebih mampu melihat dinamika data. Selain bisa menangkap perbedaan antar individu, data panel juga mampu membandingkan kondisi individu tersebut pada suatu periode dengan periode lainnya. Yang keempat, data panel mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, tingkat variabilitas yang lebih tinggi, kolonialitas antar variabel berkurang, derajat bebas yang lebih banyak, dan lebih efisien. Kemudian yang kelima, data panel mampu membangun dan menguji model yang lebih rumit dibandingkan dengan data cross-section murni atau tim series murni. Yang keenam, data panel mikro yang digabungkan seperti individu, perusahaan, dan rumah tangga akan lebih akurat diestimasi dibandingkan dengan variabel yang mirip yang diukur pada level makro. Data panel mampu mengurangi atau menghilangkan bias yang disebabkan agregasi individu atau observasi yang terlalu banyak. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, data panel makro di lain pihak memiliki data deret waktu yang lebih panjang, tetapi uji unit root-nya memiliki distribusi asymptotic standard atau standard asymptotic distribution. Kemudian materi yang ketiga ada model regresi data panel. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui pendekatan antara lain ada 3. Yang pertama, Common Effect Model atau Pulled Least Square atau PLS. Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan antara data time series dan cross-section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square atau OLS atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Kemudian yang kedua, ada Fixed Effect Model atau FE. Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan interceptnya.
untuk mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intercept antar perusahaan. Perbedaan intercept bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan intensif. Namun demikian, slope-nya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik least squares dummy variable atau LSDV. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada random effect model RE. Model ini akan mengestimasi data panel di mana versi gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model random effect, perbedaan intercept diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model random effect yakni menghilangkan heterodisitas. Model ini juga disebut dengan error component model AGM atau teknik generalized least square atau GLS. Lanjutan dari model regresi data panel. Penentuan metode estimasi regresi data panel untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan antara lain ada 3 juga. Yang pertama, uji Chow. Chow test adalah pengujian untuk menentukan apakah model koefisien tetap atau common effect model ataukah model efek tetap atau fixed effect model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Kemudian yang kedua ada uji Hausman. Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak atau random effect model dengan model efek tetap atau fixed effect model. Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antara galat pada model atau galat komposit dengan satu atau lebih variabel penjelas atau independen dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antara galat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ada uji Lagrange multiplier. Lagrange multiplier test adalah pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan common effect atau random effect dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan model common effect, H1 sama dengan model random effect. Pengujian ini dilakukan uji LM didasarkan pada probability Bruce-Pagan. Jika nilai probability Bruce-Pagan kurang dari nilai alpha, maka HO ditolak yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah model random effect dan sebaliknya. Selanjutnya ada Fick effect. Struktur model Fick effect merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman dari variabel independen menurut individu. Model Fick effect dinyatakan ke dalam bentuk persamaan yakni YIT sama dengan XIT beta plus alpha I plus error term, di mana alpha I sama dengan ZI alpha mewujudkan semua efek yang diamati dan menspesifikasikan rata-rata kondisional yang dapat diestimasi alpha I akan diestimasi. ZI diasumsikan tidak terobservasi dan memiliki korelasi dengan variabel independen. Error IT adalah error yang bersifat skolastik dan terdistribusi secara independen dan identik dengan rata-rata nol dan variabel atau varian konstan. Variabel independen diasumsikan independen dengan error untuk semua I dan T. Kemudian ada random effect. Apabila efek individual ZI tidak memiliki korelasi dengan variabel independen, maka struktur model ini dikenal dengan random effect model yang modelnya dinyatakan ke dalam bentuk persamaan, yakni YIT sama dengan XIT beta plus alpha NIT di mana NIT sama dengan UI plus error IT. Alpha sama dengan E dalam kurung ZI alpha kurung tutup. UI sama dengan kurung buka ZI alpha dikurangi E di kurung buka ZI alpha kurung tutup. Terdapat sejumlah P variabel independen termasuk dengan konstan. Alpha merupakan rata-rata dari efek individual yang tidak terobservasi. UI merupakan efek random spesifik untuk observasi ke I.
Dalam model ini, UI diasumsikan independen dengan error IT, selain itu diasumsikan pula bahwa variabel independen X IT independen dengan dan error IT. Agar kita paham dengan penjelasan materi yang sebelumnya, maka di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh soal fixed effect. Kita akan menganalisis perilaku investasi perusahaan US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil dengan mengasumsikan bahwa koefisien baik intercept maupun slope antar waktu dan perusahaan model regresinya sebagai berikut. IN YIT sama dengan beta 0 plus beta 1 INX 1 IT plus beta 2 INX 2 IT plus error IT. Y sama dengan nilai investasi. X1 nilai harga saham, X2 sama dengan nilai actual capital di awal periode. I sama dengan jenis perusahaan, sedangkan T sama dengan waktu. Kita akan menganalisis perilaku investasi keempat perusahaan US Steel, IBM, Goodyear, dan Union Oil dengan mengasumsikan bahwa intercept antar keempat perusahaan itu berbeda. Hasil dengan regresi fixed effect ditampilkan pada tabel 18.2 variabel harga saham X1 dan stok kapital X2 bertanda positif sesuai hipotesis dan secara statistik signifikan melalui uji pada alfa sama dengan 1%. Semua variabel dummy bertanda negatif dan secara statistik juga signifikan. Signifikannya atau signifikasinya variabel dummy ini menunjukkan bahwa intercept antar keempat perusahaan tersebut berbeda. Dengan demikian, model fixed effect menjelaskan adanya perbedaan perilaku keempat perusahaan tersebut. Intercept untuk US Steel sebesar min 0,3029, intercept untuk IBM sebesar min 1,0716 dalam kurung sama dengan min 0,3029 min atau dikurangi 0,7687 kurung tutup. Intercept untuk Goodyear sebesar min 1,6158 dalam kurung buka sama dengan min 0,3028 min 1,3130 kurung tutup, dan intercept untuk Union Oil sebesar min 1,0419 dalam kurung sama dengan min 0,029 min 0,7390 kurung tutup. Kemudian contoh soal yang kedua adalah contoh soal dari random effect. Kita akan menganalisis perilaku investasi dengan random effect dengan menggunakan metode generalized least square atau GLS. Hasil estimasi dengan eViews ditampilkan dalam tabel 18.5. Tampilan software eViews dibagi menjadi 3 bagian di dalam metode random effect. Pertama, bagian atas menampilkan koefisien estimasinya dan nilai T statiknya. Bagian tengah menyajikan random effect dan bagian paling bawah memberikan statistik seperti misalnya koefisien, determinasi F statistik, dan nilai statistik GY. Nilai koefisien untuk variabel harga saham X1 sama dengan 0,6084 dan stok kapital X2 0,3419. Dan stok kapital X2 sama dengan 0,3419 secara statistik signifikan pada alfa sama dengan 1%, yang berarti harga saham dan stok kapital berpengaruh positif terhadap investasi. Kedua nilai koefisien tersebut juga tidak jauh berbeda dengan metode fixed effect sebelumnya. Intercept C sama dengan 1,1851 merupakan nilai rata-rata dan komponen kesalahan random atau random error component.
Nilai random efek menunjukkan seberapa besar perbedaan komponen kesalahan random sebuah perusahaan terhadap nilai intercept semua perusahaan atau rata-rata. Misalnya pada perusahaan Goodyear adalah min 0,5892 yang menunjukkan seberapa besar perbedaan komponen kesalahan random perusahaan Goodyear dengan nilai rata-rata semua perusahaan. Jika kita jumlahkan semua random effect, maka akan menghasilkan angka 0. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,6785. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.